Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Pada hari Selasa 23 Maret 2021 atau bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ilmu yang sangat mulia, ilmu yang sangat agung, yaitu ilmu akidah. Para ulama mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu itu tergantung kepada apa yang dipelajari. Ketika kita mempelajari hal yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tersebut akan semakin mulia. Dan tidak terasa, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kita di penghujung kajian kitab ini, kitab Muqarrar Maddatil Aqidah, karya beberapa ulama yang ahli di bidang akidah. Ini semuanya merupakan taufik dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kita, mungkin kita tidak akan sampai di penghujung kitab ini. Sehingga selayaknya seorang muslim dan muslimah ketika mendapatkan kebaikan, mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Buku ini telah kita ketahui bersama, buku yang layak sekali dikaji dan dibaca dan diulang-ulangi, dimurajaahi. Buku ini disetarakan untuk para siswa atau santri jenjang SMA, Madrasah Aliyah, Tsanawiyah. Sehingga pembahasan yang di buku ini sudah disederhanakan dengan gaya bahasa yang mudah sekali untuk anak didik jenjang SMA. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kita sampai di jilid yang ketiga untuk siswa SMA kelas 3 SMA ya. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kita membahas pembahasan terakhir berkenaan tentang persatuan kaum muslimin. Persatuan kaum muslimin. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk selalu bersatu, untuk selalu menyatukan kalimat dan tujuan mereka, untuk merapatkan shaf mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah, berpegang teguh sekuat-kuatnya dengan tali Al-Qur'an dan Sunnah. Karena keduanya merupakan petunjuk yang Allah kirimkan untuk kita agar kita dapat kembali ke surga, agar kita dapat bertemu dengan Rasulullah SAW di surga.
Dan Allah Subhanahu wa taala melarang adanya perpecahan antara umat Islam. Allah melarang. Allah menjelaskan betapa bahayanya jika antar satu muslim dengan muslim yang lainnya saling bersengketa, saling bermusuhan, saling berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk selalu menjauhi perpecahan, karena itu akan membuat kaum muslimin lengah. Hal itu akan mengurangi rasa wibawa kaum muslimin di depan musuh-musuh mereka, sehingga kaum muslimin wajib harus berpegang teguh. Dan satu-satunya jalan untuk berpegang teguh untuk menuju kesatuan adalah berpegang dengan ajaran Al-Quran dan ajaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk menjadikan semua perantara-perantara atau wasilah yang menuju kepada persatuan umat Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berpecah belah. Dan Allah memerintahkan kita untuk menjauhi hal-hal yang bisa menghantarkan kepada perpecahan. Seperti membuat kelompok-kelompok tertentu. Hal demikian dapat memecah belah kaum muslimin. Lagi pula Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, wala tafarraqu, janganlah kalian berpecah belah. Wala takunu minal musyrikin dalam ayat lainnya, dan janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yang mana mereka memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Allah Subhanahu wa taala melarang berpecah belah. Allah melarang segala sesuatu yang dapat mengkotak-kotakkan kaum muslimin. Jalan satu-satunya untuk menuju persatuan kaum muslimin adalah at-tamassuku bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keduanya merupakan tali Allah yang sangat kuat. Al-Quran dan sunnah datangnya bukan dari manusia, tapi datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang menciptakan kita, Zat yang memberikan segala perhatiannya kepada kita, Zat yang maha bijaksana yang mengetahui hal-hal yang akan datang. Sehingga inilah jalan satu-satunya. Persatuan kaum muslimin harus dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Jika ada sebagian muslim yang tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka sejatinya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala dengan jelasnya mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wala tafarraqu, janganlah kalian berpecah belah. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Pertanyaannya, tali Allah itu apa? Tali Allah
kita sudah mengetahui semuanya. Tali Allah adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah tidak mungkin turun ke muka bumi kemudian menasihati manusia semuanya. Kemudian juga malaikat Jibril juga dan malaikat yang lainnya tidak mungkin turun ke muka bumi kemudian menasihati orang-orang. Ya, semuanya tentunya melalui Rasulullah SAW, tali Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah SAW. Dan yang pegangan Rasulullah adalah Al-Quran dan apa yang beliau ajarkan pada para sahabat, yaitu Sunnah. Sehingga tali Allah maksudnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Naam. Dan ingatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan jalan yang benar untuk kembali ke surga. Lihatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam dan Hawa, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul nahbitu minha jami'a." Allah katakan, turunlah kalian semuanya dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, huda, petunjuk dariku, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka orang tersebut tidak akan merasakan takut dan tidak akan merasakan sedih. Tidak ada ketakutan di masa yang akan datang, tidak ada kesedihan di masa yang lalu, mengingat masa lalu. Ayat ini ikhwan fillah zanallahu wa iyyakum jelas sekali mengisyaratkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala tidak turun ke bumi, tapi Allah akan memberikan petunjuknya. Petunjuk yang Allah berikan kepada seluruh manusia agar mereka bisa kembali ke surga, agar mereka bisa masuk surga, yaitu petunjuk Allah berupa pengutusan para nabi dan rasul. Dan kita diberikan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam ayat yang lainnya Allah menjelaskan, qala ihbita minha jami'a. Allah berfirman, turunlah kalian berdua, hai Adam dan Hawa, dari surga. Semuanya turun. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian dan sebagian yang lainnya akan saling bermusuhan. Jadi anak cucu Adam satu sama lain akan ada permusuhan. Naam. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka barang siapa di antara kalian yang telah datang petunjuk dariku, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Lihatlah betapa pentingnya kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang teguh dengan mereka, sehingga kita ketahui bersama jalan satu-satunya jika ada ormas-ormas atau jika ada kelompok-kelompok, partai-partai, mereka mengatakan ayo kita menuju persatuan, tetapi mereka tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman para sahabat. Kenapa harus melalui pemahaman para sahabat? Kita sudah jelaskan hak para sahabat. Ya, tidak ada jalan satu-satunya untuk mempelajari agama Islam kecuali melalui pemahaman para sahabat. Karena mereka orang Arab asli, karena mereka orang yang paling dekat Nabi Muhammad SAW, dan mereka 23 tahun bersama Nabi SAW. Jadi mereka tahu betul ya apa yang diajarkan Rasulullah SAW, dan mereka adalah umat yang sudah jadi masuk surga, sehingga harus mempelajari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan tunjuk para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Allah Subhanahu wa taala mencela perpecahan. Allah mencela
semua yang menghantarkan kepada perpecahan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala membenci Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, tushiku an tatada'a alaikumul umam kama tatada'a al-akalah ala qas'atiha. Hampir saja umat-umat yang lain non-Islam, mereka akan menghancurkan kalian sebagaimana orang-orang yang berkumpul untuk memakan sebuah makanan yang ada di nampan. Kemudian para sahabat pun bertanya, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah kita pada saat itu umat yang sedikit jumlahnya? Jadi umat Islam apakah sedikit wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, bal antum katsirun. Tidak. Bahkan kalian adalah umat yang banyak sekali. Walakinnakum gutha ka gutha'is sail. Akan tapi kalian itu seperti busa. Seperti busa atau buih yang ada di lautan. Gak ada harganya, tidak ada kualitasnya, tidak ada kekuatannya. Ya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Akibat apa ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum? Akibat menjauhi Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau kita perhatikan berapa jumlah umat Islam saat ini, jumlah umat Islam saat ini sangatlah banyak sekali. 1 miliar lebih, 1,5 miliar lebih orang yang mengatakan Islam atau beragama Islam, termasuk yang KTP-nya Islam. Banyak sekali, bahkan lebih banyak daripada non-Muslim. Tetapi apa? Rasulullah mengatakan umat Islam pada akhir zaman, mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali. Mereka bak buih yang ada di lautan, mungkin dihempas dengan angin langsung hilang. Gak ada kekuatan sama sekali. Sebabnya adalah karena mereka tidak mau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah merupakan kunci pertama, kunci kesatuan. Satu-satunya ya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala memuji Al-Quran, bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan Al-Quran itu adalah kitab suci yang mulia. Siapapun yang berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia akan mulia. Dia tidak akan terkalahkan. Jika umat Islam menjauhi Al-Quran, menjauhi petunjuk Rasulullah SAW, padahal Al-Quran, Sunnah, hadis merupakan penjelasan dari Al-Quran. Kalau sudah menjauhi keduanya, maka umat Islam tidak ada kualitasnya atau harganya. Nah, jadi solusinya harus benar-benar kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Harus kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Ini betapa bahayanya berpecah belah. Kalau umat Islam semuanya berpecah belah, padahal kita tahu sabda Rasulullah SAW tersebut. Jadi umat-umat non-Islam, agama selain non-Islam, mereka siap menghancurkan kita. Karena kita bagaikan makanan yang siap disantap puluhan orang, atau mungkin ratusan orang. Jadi pahami, harus menjauhi perpecahan. Al-Quran dan Sunnah telah mengharamkan perpecahan umat Islam. Dalam banyak ayat-ayat dan hadis-hadis, Allah dan Rasulnya mewanti-wanti agar umat Islam jangan berpecah belah dan menjelaskan akibat buruk dari berpecah belah, baik di dunia maupun di akhirat. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 105, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim."
Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah. Wakhtalafu, mereka berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datangnya kebenaran, setelah datangnya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulaika lahum adzabun azim, dan bagi mereka atau merekalah bagi mereka azab yang pedih. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Allah melarang kita untuk berpecah belah setelah datangnya petunjuk ya Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Kalau kita berpecah belah, kita akan masuk dalam azab yang sangat pedih. Ketika Allah melarang, berarti sejatinya Allah memerintahkan kita untuk selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah mencela perpecahan dan Allah menginginkan persatuan. Allah menginginkan persatuan. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubahnya sendiri. Harus berusaha. Umat Islam harus berusaha membangun persatuan, tetapi persatuan harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena ayat ini jelas sekali, setelah datangnya kebenaran, orang-orang malah berpecah belah. Padahal kebenaran sudah jelas. Al-bayyinah. Al-bayyinah artinya adalah bukti yang jelas, bukti yang sudah jelas sekali. Harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun." Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, fadzuqu al-'adzaba bima kuntum takfurun. Mengapa kamu kufur setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu surga. Mereka kekal di dalamnya. Lihatlah, datang petunjuk Allah dan Rasulnya, kemudian berpecah belah. Ada yang mau mengambil, ada yang tidak mau mengambil petunjuk Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah memberikan dua golongan setelah datangnya Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah golongan orang yang hitam muram mukanya. Yang kedua putih berseri lantaran mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhi ahli bid'ati wal furqah. Wajah orang ahli sunnah wal jamaah mereka akan putih berseri, sedangkan wajah ahli bid'ah, orang-orang yang berpecah belah, wajah mereka akan hitam muram. Itu perkataan Abdullah bin Abbas, seorang sahabat. Tadi apa ikhwah? Kita harus memahami Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman para sahabat. Karena sahabat mereka bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi ayat ini jelas sekali. Larangan berpecah belah. Barang siapa yang ingin memecah belah kaum muslimin, maka dia kelak di akhirat akan mendapatkan wajah yang muram. Kemudian Allah akan masukkan dalam api neraka. Mau seperti itu? Kan tidak mau. Nah, jadi harus ingat perkataan Abdullah bin Abbas, tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati wal furqah. Wajah ahli sunnah wal jamaah, wajah orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah,
Wajah orang-orang yang mengikuti pemahaman para sahabat, mereka kelak di akhirat akan putih berseri. Sedangkan wajah yang mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti kebid'ahan mereka, dan mengikuti perpecahan akan hitam muram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 109. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, sedang mereka berkelompok-kelompok 1, 2, 3. Ya, ini berbicara tidak hanya non-muslim tapi masuk muslim juga. Orang-orang yang memecah belah mereka, karena kalimat alladzina di sini umum dalam ilmu usul fikih siapapun. Jadi orang-orang yang memecah belah agama mereka. Ya. Mau muslim mau non-muslim intinya berpecah belah. Wa kanu syi'a, dan mereka sudah menjadi kelompok-kelompok. Ini larangan berpartai. Larangan membuat ormas-ormas. Karena dengan pembuatan hal-hal semacam ini akan memperburuk keadaan. Bukan mempersatu umat Islam, malah apa? Memperkeruh suasana umat Islam, memperpecah umat Islam. Walaupun awal tujuan partai tersebut, ormas tersebut untuk kesatuan umat Islam, nah, mereka memang benar-benar mengharapkan di awal berdirinya kebaikan. Tetapi seiringnya waktu kita melihat justru malah tidak membawa kebaikan, malah berdampak pada keburukan. Lihatlah ketika penentuan Syawal, penentuan Ramadan, ya, semuanya harus dikembalikan pada pemerintah. Nah, karena jelas sekali persatuan ada di tangan pemerintah. As-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Berpuasa di hari kalian berpuasa, berbuka di hari kalian berbuka. Idul Fitri bersama jika kalian semuanya Idul Fitri. Bagaimana caranya? Satu-satunya cara ya dengan mengikuti pemerintah. Nah, lagi pula kita saksikan tidak ada yang mengingkari ormas satu dengan yang lainnya, partai satu dengan yang lainnya itu saling sindir menyindir. Dan jelas sekali ini firman Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan Anda. Innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok, berormas-ormas, berpartai-partai. Lasta minhum fi syai', lasta minhum fi syai'in. Kamu wahai Nabi tidak ada tanggung jawab terhadap mereka. Lihatlah ini, Allah melepas dirikan tanggung jawab Nabi Muhammad terhadap orang-orang yang memecah belah agama mereka. Innama amruhum ilallah, sesungguhnya perkara mereka dikembalikan kepada Allah. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu mereka terhadap apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Ikuti jalannya para sahabat. Apakah para sahabat zaman dahulu mereka membuat kelompok-kelompok? Tidak. Mereka hanya berpegang teguh dengan Al-Quran dan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya mereka pun jaya. Islam jaya. Naam. Hindarilah hal-hal yang memecah belah. Hindarilah hal-hal yang menghantarkan kepada perpecahan kaum muslimin. Lihatlah kata penulis, faqad dallatil ayatani ala dhammi at-tafarruq wa khuturatihi ala al-ummati fid dunya wal akhirah. Sungguh dua ayat di atas telah menjelaskan, dua ayat surat Al-An'am ayat 109 sama surat Al-Imran ayat 105 sampai 107. Dua ayat dalam surat di atas menunjukkan jelas celaan perpecahan atau bahayanya perpecahan untuk umat Islam baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia betapa banyaknya gara-gara ormas tertentu atau perselisihan antar kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, ya, terjadi apa? Baku hantam, ya,
akhirnya tidak mau mengucapkan salam padahal sesama muslim. Akan adanya pengghibahan, ghibah dengan saudara muslim, ya, lantaran cuma berdasarkan beda ormas, beda kelompok, ya kan? Harus ditinggalkan hal semacam ini, tidak boleh berpecah belah. Dan juga bahayanya perpecahan ketika di akhirat, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, ya, ahlus sunnah di akhirat wajahnya akan putih berseri, adapun ahlul bid'ah dan orang-orang yang berpecah belah, ya, mereka membuat perpecahan-perpecahan dengan memasuki kelompok tertentu, ya, kelak di akhirat akan berwajah hitam muram. Wa annahu sababu dhaya'i ahli alkitab wa humul yahud wan nasara. Dan bahwasannya perpecahan merupakan sebab hilangnya atau hancurnya ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Ambil pelajaran dari umat-umat sebelum kita. Lihatlah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka berpecah belah. Akhirnya apa? Akhirnya kekuatan mereka melemah. Sampai Allah Subhanahu wa taala firmankan, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian melihat orang-orang Yahudi dan yang lainnya, mereka bersatu padu, tetapi hakikat mereka hancur karena persisian yang mereka lakukan. Kita harus benar-benar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan Allah sudah menjanjikan akan adanya penjagaan Al-Quran dan Sunnah. Stop. Jika kelompok kita atau jika pemimpin kita menyelisih Al-Quran dan Sunnah, ya kita harus tinggalkan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, hadis-hadis Nabi pun banyak sekali yang mencela perpecahan. Hadis-hadis juga banyak menganjurkan untuk bersatu. Satu muslim dengan yang lainnya harus bersatu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ketika beliau mengatakan, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina. Ketahuilah kalian semuanya, kata Muawiyah bin Abi Sufyan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari berdiri di hadapan kita, maksudnya para sahabat. Faqal, kemudian Rasulullah pun mengatakan, ala inna man kana qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi al-ummata sataftariqu ala 73 millah 72 minha fi an-nar wa wahidatun fil jannati wa hiya al-jama'ah. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, ketahuilah bahwasannya orang-orang sebelum kalian, sebelum umat Islam datang, yaitu orang-orang dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka terpecah belah menjadi 72 golongan. Mereka terpecah menjadi 72 golongan. Dan sesungguhnya umatku, umat Islam, akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 masuk surga, yaitu al-jamaah. Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti, sudah mengatakan akan terjadi perpecahan di umatku ini 73 golongan. Rasulullah sudah memberikan, mewaspadai kita. Ingat, akan terjadi perpecahan 73 perpecahan, 73 golongan. Ya. Tetapi saya kasih tahu kepada kalian, 72 masuk neraka. Kenapa? Karena Allah membenci perpecahan. Lihat tadi ayat-ayat tadi yang kita sebutkan dalam surat Al-Imran, tafsiran dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ahlul bid'ah, orang yang memecah belah juga, yang membuat kelompok-kelompok tertentu, memecah belah kaum muslimin, mereka akan masuk ke dalam 72 tadi dan masuk ke dalam neraka. Mereka berwajah murah.
Nah, hitam muram, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wahidatun fil jannah, satu yang akan masuk surga. Wahiyal jamaah, yaitu adalah al jamaah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang berkata berdasarkan wahyu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar bahwasannya 73 umat Islam terbagi menjadi 73. 72 masuk neraka, satu masuk dalam surga. Kenapa kok 73 ini bisa 72 bisa masuk neraka? Kenapa? Karena mereka mengikuti jejaknya Yahudi dan Nasrani. Mereka memecah belah. Mereka tidak mau menjadi al-jamaah. Al-jamaah ditafsirkan dalam riwayat yang lain, ma'ana alaihi yauma wa ashabi, apa yang menjadi pegangan aku dan para sahabatku. Ya, sehingga al-jamaah maksudnya adalah kelompok orang-orang yang benar-benar mengikuti Allah, mengkaji Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena para sahabat sudah dijamin masuk surga. Naam. Akhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Sesungguhnya perpecahan, perselisihan akan terjadi. Itu kata Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW meramal, memperkirakan, dan perkiraan beliau ini berdasarkan wahyu. Umat Islam akan terjadi, mau tidak mau akan terjadi, akan berpecah menjadi 73 golongan. Sehingga jangan menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ini akan terjadi 73 golongan. Tapi walaupun Rasulullah SAW memberitahu ini akan terjadi dan memang sudah terjadi, Rasulullah SAW memberikan solusi satu saja, yaitu ikuti al-jamaah. Apa al-jamaah? Orang yang ma'ana alaihi yauma wa ashabi, yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kita tidak bisa mengelak dari perpecahan tersebut. Gak bisa kita keluar dari 73 golongan. Kita akan masuk ke imma yang satu golongan, imma yang 72. Ingat ikhwah, umat yang di sini yang dimaksudkan Rasulullah SAW adalah ummah ijabah, bukan ummah dakwah. Karena para ulama mengatakan umat, kalau di Al-Quran dan hadis ada kalimat umat, ummati seperti itu ya, maka dimaksudkan dua hal. Salah satu dari dua hal. Yang pertama adalah ummatud da'wah, umat yang didakwahi Nabi SAW. Umat yang didakwahi Nabi SAW ini adalah umat yang sangat banyak sekali. Ya, termasuk Muslim maupun non Muslim, semuanya umat dakwah Nabi SAW. Ya, agama-agama selain Islam, mereka adalah umat Nabi SAW, umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi umat apa namanya? Ummatud da'wah, umat yang diseru. Jadi karena mereka sasaran Nabi SAW, mereka harus beriman. Semua manusia yang ada di muka bumi ini, semenjak diutusnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat, itu semuanya umat Nabi Muhammad SAW. Tapi umat yang didakwahi Nabi SAW, mereka wajib masuk Islam. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, ya nanti hubungan dia sama Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Kemudian yang kedua adalah ummatul ijabah, umat yang masuk Islam. Nah, dalam hadis tersebut itulah yang dimaksud dengan ummatul ijabah. Jadi umat Islam, jadi Rasulullah memperkirakan dan sudah terjadi. Jadi umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, hanya satu saja yang masuk surga, yaitu al-jamaah. Al-jamaah apa ikhwah? Yang ditafsirkan dengan riwayat yang lainnya, ma'ana alaihi yauma wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Jadi mau gak mau harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, pemahaman para sahabat dan murid-murid para sahabat.
wajib. Ya, kita sudah jelaskan panjang lebar penjelasan hak-hak para sahabat. Wajib kita mengikuti pemahaman mereka. Ya, karena mereka jamin masuk surga dan mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakal sehat akan mengikuti jalan yang jelas. Jalannya orang-orang yang sudah jamin masuk surga dan meninggalkan jalannya orang-orang yang belum tentu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Nah, kemudian ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, penulis di sini menyebutkan al-ikhtilafu wat tafarruqu sababu halakil umamis sabiqah. Penulis mengingatkan kepada kaum muslimin, hai kaum muslimin perhatikanlah. Hai kaum muslimin perhatikanlah. Bahwasannya perselisihan, perpecahan itu sebab binasanya umat-umat sebelum umat Islam. Apabila kita perhatikan Al-Quran dan Sunnah, kita akan mendapati bahwasanya sebab binasanya umat-umat sebelum kita apa ikhwah? At-tafarruq wal kathratul ikhtilaf. Mereka berselisih, mereka berpecah belah. Terlebih jika mereka menyelisihi Al-Quran. Coba sesekalian tuh baca Al-Quran, baca terjemahan, renungi kisah-kisah umat-umat sebelumnya. Kenapa mereka binasa? Kenapa Allah membinasakan umat Nabi Nuh? Kenapa Allah membinasakan umat Nabi Saleh? Kenapa Allah SWT membinasakan umat Nabi Lut? Kenapa Allah membinasakan umat Nabi Hud? Kenapa? Tiada lain tiada bukan karena mereka menyelisihi Rasulnya, menyelisihi kitab suci yang Allah berikan kepada nabi-nabi tersebut. Itulah akhirnya azab Allah turunkan. Mau seperti itu umat Islam tahun ini, mau seperti itu umat Islam akhir zaman mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mau harus kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, kembali kepada Al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian ikhwatu fillah zanallahu wa iyyakum, penulis di sini menyebutkan asar dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, ketika beliau berkata kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan, khalifah yang nomor 3 Utsman bin Affan. Hudzaifah mengatakan, "Adrik hadhil ummata la takhtalifu fil kitab kama ikhtalafat fihi al-umamu qablahum." Ketahuilah wahai Amirul Mukminin, bahwasanya umat ini telah berselisih. Mereka berselisih dalam bacaan Al-Quran sebagaimana umat-umat sebelum mereka berselisih. Jadi kala itu sahabat Hudzaifah melihat penduduk Syam dan penduduk Irak, mereka berselisih dalam bacaan Al-Quran. Kemudian beliau memberitahu Amirul Mukminin betapa bahayanya hal semacam ini. Kemudian Amirul Mukminin Utsman bin Affan mengambil sikap, semua bacaan-bacaan ditiadakan dan Al-Quran semuanya dibakar, tersisa Al-Quran sesuai lahjah orang Quraisy, sesuai dialek orang-orang Quraisy. Nah, dari athar ini khadfillah zanallahu wa iyyakum, ada dua faedah terpenting, terbesar. Yang pertama adalah kata penulis tahrimul ikhtilafi fi mithli hadza. Haram hukumnya berselisih persis dalam hal kondisi seperti ini. Jadi semua perselisihan harus kita jauhi karena hukumnya haram. Kemudian kedua, al-i'tibar biman kana qablana wal hadharu min musyabahatihim. Mengambil pelajaran dari orang-orang sebelum kita dan menjauhi, jangan sampai kita menyerupai orang-orang sebelum kita. Maksudnya orang Yahudi dan Nasrani. Nah, khotbillah zanallahu wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana penulis jelaskan, dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id.
Demikianlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an dengan kebenaran, dan orang-orang yang menyelisihi Al-Qur'an dia berada di kesengsaraan yang jauh. Nah, kesesatan yang jauh. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an turun dengan benar, dengan hak. Tidak diragukan lagi kebenaran Al-Qur'an. Tidak boleh kita meragukan kebenaran Al-Qur'an. Dan orang-orang yang menyelisih Al-Qur'an, Allah janjikan mereka berada dalam kesesatan yang jauh sekali. Nah, sehingga harus berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Imran, "Wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum." Dan tidaklah berselisih orang-orang yang diberikan kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum, kecuali setelah datangnya ilmu kepada mereka, datangnya petunjuk pada mereka. Baghyan bainahum, karena merasa iri, dengki terhadap muslim. Ya, ikhwan fillah zanallahu wa iyyakum. Intinya harus kita menjauhi sebab-sebab yang bisa memecah belah orang-orang sebelum kita. Apa sih yang menjadi sebab perpecahan umat-umat sebelum kita? Perpecahan Yahudi dan Nasrani. Apa perpecahan mereka? Perpecahan mereka setelah datangnya kitab suci mereka tidak lantas mengimani 100%. Dan adanya rasa dengki antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita sudah mengetahui sebab ini, maka muslim harus menjauhinya. Jangan sampai terjatuh ke lubang yang sama seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian penulis menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zaruni ma taraktukum, fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Perhatikanlah, jauhilah apa yang aku telah tinggalkan. Jadi pegang teguhlah apa yang aku tinggalkan. Jadi Al-Quran dan Sunnah harus dipegang teguh. Fa innama halaka man kana qablakum, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, bi kathrati su'alihim, lantaran banyaknya mereka bertanya. Orang-orang zaman dahulu mereka bertanya kepada Rasul, umat Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh dan yang lainnya. Mereka bertanya kepada Rasul Nabi mereka bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk menindas nabi-nabi mereka, meremehkan apa yang dibawa para nabi. Oleh karena itu Allah murka dan Allah binasakan mereka. Kemudian juga sebab kebinasaan mereka adalah ikhtilafihim ala anbiya'ihim, mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan, apabila aku melarang kalian, hai umat Islam, terhadap sesuatu, jauhi. Apa yang saya larang, ya kalian harus jauhi. Wa idza amartukum bi amrin, kalau aku memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, datangkanlah dia semampu kalian. Lihat ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari seorang Sayyidul Mursalin, dari seorang nabi yang berkata berdasarkan wahyu, bukan hawa nafsu. Rasulullah SAW memberitahu kepada kita, nih saya kasih tahu, ya, umat terdahulu Yahudi dan Nasrani dan yang lain-lainnya, kenapa sih mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sampai ada yang ditenggelamkan, ada yang dihujani batu, ada yang ini dan itu, disambar petir, ada yang dikirim angin yang sangat dingin. Apa sih sebabnya? Rasulullah memberitahu, karena mereka terlalu banyak bertanya yang tidak ada faedahnya, meminta mujizat. Setelah datangkan mujizat, mereka tidak lantas beriman kepada para rasul, dan mereka menyelisihi para nabi mereka. Tidak ada satupun nabi kecuali mengajak, ayo beriman kepada Allah dan taati aku, karena aku adalah Rasulullah. Ayo beriman, bertakwa kepada Allah, imani aku adalah utusan Allah, kata setiap nabi. Tapi mereka menyelisihi nabi mereka.
Jika umat Islam sekarang ini mengikuti jejak orang-orang sebelumnya, maka janganlah heran kalau Allah membinasakan sebagian kita. Janganlah heran jika Allah mengirimkan tsunami. Janganlah heran jika Allah mengirimkan banjir. Janganlah heran jika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tanah longsor dan yang lainnya. Jangan heran. Kenapa? Bisa jadi orang-orang yang tertimpa musibah tersebut mereka tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat loh ya ikhwah, ini hadisnya sahih. Yang berbicara adalah Nabi Muhammad. Nabi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sayyidul Mursalin, Rasul yang paling mulia. Rasulullah tidak berdusta, abadan. Rasulullah nggak pernah berdusta sama sekali. Harus introspeksi diri, harus mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun harus berseberangan dengan pemimpin kita atau guru kita. Kita harus mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kebenaran tidaklah terikat pada orang tertentu. Kebenaran tidak terikat kepada guru kita atau syekh kita atau ustadz kita, tidak. Kebenaran mutlak bersama Allah dan Rasulnya di Al-Quran dan Sunnah. Ketika sudah jelas bagi antum bahwa saya pemahaman guru antum, ustadz antum, kiai antum, pemimpin antum, jelas-jelas apa? Berseberangan dengan hadis harus ditinggalkan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kembali, solusinya cuma satu kalau kalian nggak mau dibinasakan. Apa? Apabila aku melarang kalian sesuatu, tinggalkan. Dan apabila aku memerintahkan kalian sesuatu, maka datangkan dia sesemampu kalian. Fa'tu minhu mastata'tum. Datangkan sesuai kemampuan kalian. Naam. Khadfillah zanallahu wa iyyakum. Kemudian penulis membahas pembahasan yang terakhir berkaitan tentang al-ikhtilafu hal ikhtilafu rahmah. Apakah perselisihan umat Islam merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau kita perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi ya, umat Islam itu mau tidak mau terpecah menjadi 73. Kalau seandainya, dan itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ingin menguji kita. Allah ingin menguji kita. Apakah ikhtilaf umat Islam merupakan rahmat? Nah, ini perkataan atau ungkapan yang sering sekali digembor-gemborkan oleh beberapa ormas, oleh beberapa kelompok. Sebagian orang meyakini bahwasanya perselisihan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis, tetapi hadisnya adalah hadis maudhu', hadis yang palsu. Hadis yang berbunyi ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan umatku, umat Islam merupakan rahmat Allah. Jadi Allah merahmati. Ini hadis yang palsu, tidak bisa dijadikan hujjah, tertolak. Baik dari segi akal, baik dari segi Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau antum perhatikan, ingat kembali yang tadi, Al-Quran, Sunnah itu mencela perpecahan. Al-Quran dan hadis itu mencela perpecahan. Dari akal kita sendiri itu juga, akal kita mengingkari adanya perpecahan, nggak mau. Persatuan itu indah. Kalau perpecahan tidaklah indah. Udah jelas sekali. Nah, kemudian penulis ikhwatifillah zanallahu wa iyyakum menyebutkan bantahan yang sangat panjang, mungkin kita nggak ini. Nah, terakhir, intinya hadis yang tadi yang berbunyi ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah sebuah rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah hadis palsu, tidak bisa dijadikan hujjah. Yang terakhir adalah penulis yang meringkaskan tariqul khalas minal furqati wal ikhtilaf. Jalan untuk
Jalan satu-satunya untuk menjauhi perpecahan dan perselisihan. Kira-kira apa ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum? Dari tadi kita udah ulang-ulangi. Jalannya cuma ada satu. Jalannya ada satu, yaitu berjalan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tidak berbelok ke kanan atau ke kiri. Harus benar-benar mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dah itu saja jalannya. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam, "Innal jama'ata ma kana 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wattabi'una lahum bi ihsan." Jadi beliau menafsirkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan tadi Rasulullah bersabda, umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 di surga, yaitu al-jamaah. Kata Imam Syatibi, jamaah itu maksudnya adalah makana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Apa yang dijadikan pegangan Nabi dan Rasulnya, Nabi dan para sahabatnya, dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Sehingga intinya adalah kalau mau selamat dari perpecahan, selamat dari api neraka, harus mengkaji Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Mengikuti petunjuk atau metode salafus saleh Ahlussunnah wal Jamaah dalam segala aspek kehidupan, baik perkataan maupun perbuatan maupun keyakinan. Kalau ingin selamat dari neraka, ya sudah mencontoh Nabi Muhammad dan para sahabat dalam segala hal. Perkataan mereka kita contoh, amalan para sahabat dan Nabi kita contoh, keyakinan sahabat dan Nabi kita contoh. Yang penting adalah keyakinan ini. Karena banyak sekali yang kita saksikan saat ini, keyakinan kebanyakan kaum muslimin mereka tidak sesuai dengan keyakinan para sahabat. Dalam berbagai pembahasan, termasuk asma'us sifat, termasuk pelaku dosa besar, termasuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak boleh menyelisihi para sahabat. Tidak boleh menyelisihi para sahabat karena para sahabat mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala jelas sekali. Tuh lihat Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir." Barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk dari Allah dan Rasulnya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti bukan jalannya orang-orang yang iman, maksudnya adalah para sahabat, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke neraka jahannam wa sa'at masira, dan dia neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Lihat, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, jalan Nabi Muhammad SAW yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah. Jalan Nabi Muhammad adalah jalan yang paling lurus. Sekarang siapa orang yang paling mengikuti Rasulullah? Ya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga wajib mengikuti petunjuk Nabi dan para sahabat. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilih. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya, karena itu akan memecah belah kalian, menjauhkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah wajibkan atas kalian agar kalian bertakwa. Nah, ketika seorang sudah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi jalan-jalan perpecahan, maka dia telah bertakwa. Ketika orang tersebut sudah bertakwa, maka akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kemudian juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, penulis menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajtami'u ummati ala dalalatin." Atau qala ummatu Muhammadin ala dalalah wa yadullahi ala al-jamaah. Umat Islam tidak akan terkumpul di atas kesesatan. Ya, jadi harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW karena tidak akan terjatuh dalam kesesatan. Dan tangan Allah Subhanahu wa taala bersama jamaah, bersama kaum muslimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai persatuan, jauhi permusuhan. Nah, inti dari segalanya antum sudah paham. Siapapun yang mengharapkan persatuan kaum muslimin harus mau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang tidak ada kebatilan di dalamnya, semuanya kebenaran. Nah, berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan Sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidak akan pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi berbicara berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Nabi Muhammad tidaklah berkata berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua ini, Al-Qur'an dan Sunnah, merupakan sumber akidah Islamiyah, akidah yang benar. Nah, maka metode yang diambil dari selain Al-Quran dan Sunnah, pemahaman yang diambil selain dari Al-Quran dan Sunnah, maka adalah pemahaman yang rugi. Dan juga harus berpegang teguh dengan petunjuk para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, ikhwatifillah zanallahu wa iyyakum, di akhir penulis menyebutkan perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, la yasluhu akhiru hadhihi al-ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Perkataan yang layaknya harus ditulis dengan tinta emas. Umat akhir zaman, umat Islam di akhir, dia tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah selamat kecuali dengan berpegang teguh apa yang telah sukses orang-orang sebelumnya. Kalau kita menginginkan persatuan, maka jalannya adalah bukan mencari-cari hal yang baru, tetapi jalannya kalau mencari kesuksesan harus mengikuti para sahabat. Dan ini terbukti dari segi akal pun juga mengiyakan. Kalau ada kakak kelas yang dia sudah lulus, misalkan masuk ke universitas ternama, dan dia memiliki trik-trik yang telah dia lalui dan terbukti, maka orang yang berakal, daripada dia harus membuat metode baru, trik-trik baru, lebih baik dia mengikuti kakak kelasnya yang sudah dijamin dan sudah lolos ke jenjang universitas yang ternama tersebut. Nah, ikhwatifillah zanallahu wa iyyakum, alhamdulillah, sini tertulis Jumat 6 November 2020. Karena memang ini adalah putaran kedua kita mengkaji kitab ini. Alhamdulillah, kita hari Selasa 23 Maret 2021 atau bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah. Nah, khotifillah zanallahu wa iyyakum, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah menyelesaikan. Ingatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, al-ilmu ma takarrara taqarrar. Ilmu itu yang diulang. Semua ilmu akidah, pembahasan akidah yang ditulis oleh penulis di sini adalah sangatlah dasar sekali yang wajib antum ketahui. Karena hakikatnya buku ini ditulis untuk siswa atau santri jenjang SMA. Kalau antum belum menguasai buku ini, berarti sejatinya antum belum lulus dari marhalah tsanawiyah, jenjang SMA, maka harus untuk murajaah. Dan buku ini sangat bagus sekali antum untuk dimurajaahi, diulang
berkali-kali, insyaallah antum akan mendapatkan keberkahannya. Akhir kata, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu mengikuti petunjuk salafus saleh, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang mengikuti orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala alam wa billahi taufiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.